Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu kembali dengan Bu Raihana di pelajaran IPS. Tidak terasa ya, sudah banyak sekali pengetahuan yang kamu dapatkan tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Kali ini kamu semua akan Ibu bawa ke Kalimantan. Kalimantan ini cakupan wilayahnya luas ya. Ada Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan lain-lain. Otomatis, suku yang tersebar di Pulau Kalimantan juga banyak. Tetapi, yang hari ini akan Ibu berikan kepada kamu adalah salah satu suku asli yang ada di Kalimantan dan masih ada hingga saat ini. Apa itu? Yaitu suku Dayak. Saksikan video berikut. Sebenarnya banyak sekali cerita atau literasi tentang sejarah ataupun asal-usul dari suku Dayak. Tetapi Ibu Rai hanya mengambil satu contohnya saja. Jadi katanya pada zaman dahulu kala, suku Dayak ini sebenarnya aslinya adalah para pengembara yang berasal dari Cina juga. Dari Cina. Mereka mengembara, berjalan, memasuki Malaysia, lalu nyebrang ke Pulau Sumatera, kemudian menggunakan perahu hingga sampailah di Kalimantan. Katanya sih seperti itu ya. Nah, sedangkan untuk karakteristik dari suku Dayak ini, kita mencirikan suku Dayak itu ke dalam beberapa hal. Yang pertama adalah manik-manik. Suku Dayak suka sekali membuat perhiasan dari manik-manik. Itu bisa berupa gelang, bisa berupa kalung, bisa berupa cincin, dan itu semuanya adalah buatan tangan ataupun handmade dan memanfaatkan dari hasil alam yang ada di lingkungan di Kalimantan atau di Borneo. Nah, lalu karakteristik berikutnya adalah tato. Tapi ingat, bukan tato sembarang tato. Tato di suku Dayak itu memiliki makna ataupun memiliki filosofi tertentu. Semakin banyak tato yang dibuat di badan suku Dayak, maka semakin berwibawalah suku Dayak tersebut. Kira-kira apalagi karakteristik berikutnya? Dekat dengan hal-hal mistis ataupun hal gaib. Kira-kira itu seperti apa ya? Nanti penjelasannya akan ada di video berikutnya. Lalu, apalagi karakteristik berikutnya? Mangkok merah. Dalam sudut pandang orang suku Dayak, mangkok merah itu memiliki makna yang sangat mendalam. Jadi mangkok merah itu artinya itu adalah melambangkan persatuan dan kedaulatan dari suku Dayak. Oke, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja silakan kamu ikuti video ini sampai selesai. Oke, kita akan masuk ke bagian kebudayaan dari suku Dayak yang masih ada hingga saat ini. Pertama ada yang disebut dengan tiwah. Tiwah adalah upacara yang dilakukan untuk membakar mayat orang Dayak yang sudah meninggal hingga tersisa tulang belulangnya saja, seperti yang anak-anak saksikan di layar. Lanjut, ada namanya sandung. Sandung adalah proses tulang belulang yang tadi sudah dibakar dipindahkan ke pemakaman berbentuk rumah kecil yang indah, seperti yang anak-anak ibu lihat di layar juga. Lanjut, ada namanya manajah antang. Manajah antang adalah cara suku Dayak mengetahui keberadaan musuh melalui perantara burung enggang. Oleh sebab itu, burung enggang ini menjadi hewan yang melambangkan dari suku Dayak. Menurut orang-orang Dayak, burung enggang ini dikenal dengan atau disebut dengan burung penuh dengan jasa dan tanda pahlawan. Oke, lanjut. Ada namanya telingaan aru.
Telingan aru adalah kebiasaan dari suku Dayak untuk memanjangkan telinga mereka dengan anting-anting berbentuk gelang, seperti yang anak-anak ibu lihat di layar. Lihat bagaimana panjangnya telinga mereka. Seperti itu ya nak ya. Ada yang bilang semakin panjang daun telinga, maka semakin tinggilah status sosial orang Dayak tersebut di lingkungan masyarakat. Oke, kita lanjut. Ada namanya Kwangkei. Kwangkei ini adalah tradisi membuang bangkai. Jadi katanya kalau kita buang bangkai, itu tandanya kita menghormati dan memuliakan roh leluhur yang sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah tradisi-tradisi ini masih ada di zaman modern sekarang? Masih. Karena suku Dayak ini ada yang dia memang masih tinggal di pedalaman-pedalaman di Pulau Kalimantan sana. Meskipun sekarang sudah ada suku Dayak yang terkena imbas modernisasi. Maksudnya apa Bu modernisasi? Sudah membaur dengan masyarakat-masyarakat lain ataupun dari etnis-etnis lain. Nah, mereka tuh jauh lebih modern. Tetapi meskipun sudah modern, terkadang mereka masih memiliki kebiasaan yang mereka dapatkan dari zaman-zaman nenek moyang dulu. Tetapi kalau misalkan suku Dayak asli di pedalaman itu, yang tinggal di pesisiran sungai, di hutan-hutan, itu mereka masih menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang barusan saja Bu Rai jelaskan. Oh iya, satu lagi, keharingan. Jadi keharingan ini adalah kepercayaan asli atau agama asli dari suku Dayak. Keharingan ini dia sudah berkolaborasi dengan agama Hindu, dan dewa tertingginya itu bernama Dewa Ranying. Meskipun sekarang seiring dengan perkembangannya zaman, orang-orang dari suku Dayak sudah menganut agama-agama yang memang sudah diakui oleh pemerintah, seperti agama Islam, agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu maupun Buddha. Tapi yakin dan percaya bahwa suku-suku Dayak di pedalaman ataupun yang sudah tinggal di kota-kota besar, mereka masih menganut kepercayaan keharingan seperti itu. Oke, lanjut. Sebenarnya rumah adat suku Dayak ini banyak ya nak ya, tergantung berdasarkan di mana disebarkannya, baik itu di Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur. Tetapi Bu Rai hanya menjelaskan secara umumnya saja. Jadi rumah adat suku Dayak itu ada disebut dengan rumah adat betang, seperti yang kamu lihat. Jadi rumah adat betang ini panjang sekali sebenarnya dan memiliki fungsi-fungsi. Yang pertama itu adalah berfungsi untuk menghindarkan masyarakat suku Dayak dari banjir karena dia tinggi. Nah, rumah adat betang ini dia dibangun di atas di atas sungai seperti itu. Lanjut, fungsi berikutnya adalah melindungi masyarakat Dayak dari binatang buas dan melindungi dari musuh. Jadi, rumah adat suku Dayak betang ini itu panjang ya nak. Panjangnya itu sekitar 50 meter kalau tidak salah Ibu. Ya. Oh maaf, salah, bukan 150 meter. Ini cukup panjang, tetapi bisa menampung sebanyak 150 orang suku Dayak. Bayangkan, di satu rumah adat itu bisa hidup, bisa tinggal sebanyak lebih kurang 150 orang. Berarti ini rumahnya sangat-sangat lebar dan panjang ya. Oke, lanjut. Begitu juga dengan pakaian adat. Jadi pakaian adat itu sebenarnya banyak sekali. Kalau Ibu jelaskan itu ada sekitar 12 lebih pakaian adat suku Dayak, tetapi Ibu hanya mengambil beberapanya saja. Oke, yang pertama, pakaian adat khusus untuk perempuan, ya seperti di gambar ini kamu lihat, itu disebut dengan King Bibinge. Sedangkan pakaian adat yang untuk laki-laki itu disebut dengan King Baba. Ada lagi pakaian adat yang disebut dengan baju sangkarut. Ya, jadi baju sangkarut ini itu tuh dulu tuh dipakai untuk baju perang. Seperti itu. Jadi orang Dayak kalau mau berperang dia ada baju khususnya. Inilah dia baju sangkarut. Dan ternyata baju sangkarut ini terbuat dari serat nenas dan dari kulit kerang.
Wah, jadi memang orang-orang suku Dayak ini memanfaatkan apa yang ada di alam, kemudian mereka olah, mereka jadikan sebagai pakaian adat mereka, seperti itu. Termasuk satu lagi nih ada namanya ini baju pawang. Nah, baju pawang ini digunakan oleh ulama agama Kaharingan dan ini dipakai ketika menyampaikan doa untuk perlindungan dari roh jahat, untuk meminta hujan, dan untuk mendoakan orang yang sakit. Jadi dipercaya di baju pawang ini ada serat dari tumbuhan-tumbuhan dari Kalimantan sana yang dipercaya dan diyakini oleh orang Dayak ada unsur magisnya. Wih, ada unsur sihirnya. Jadi memang pakaian ini hanya dipakai oleh orang-orang tertentu dan momen-momen tertentu saja. Oke, kita lanjut ke alat musik khas dari suku Dayak. Banyak, tapi Ibu kembali lagi hanya mengambil beberapa contohnya saja. Yang pertama, kita mulai dari mana nih? Yang paling atas, sebelah kiri. Itu disebut dengan garantung atau gong ya. Kita bisa lihatnya ini mirip seperti gong. Lanjut di sebelah kanan ada perempuan, ada seorang ibu memainkan alat musik dengan cara dipetik seperti gitar. Ya, itu nama alat musiknya itu adalah sape. Sape. Oke, lanjut di paling kanan. Ada seperti batang bambu, ada kain-kain warna kuning, hijau, dan merah. Itu disebut dengan keledik. Nah, keledik ini dimainkannya dengan cara ditiup. Nah, lanjut di bawah alat musik garantung tadi, itu ada namanya gamang. Cara memainkannya juga dipukul. Nah, jadi suku Dayak ini memang banyak sekali ya tari-tarian, rumah adat, alat musik, bahkan makanan tradisional itu juga sangat beragam. Salah satunya dari tarian, banyak sekali. Kamu bisa searching, kamu bisa lihat di internet. Tetapi kembali lagi Bu Ray hanya mengambil beberapa contohnya saja. Ada namanya disebut dengan tari gantar. Nah, apa itu tari gantar? Tari gantar ini biasanya ditampilkan ketika mau menyambut tamu. Nah, jadi kalau ada acara tertentu, orang suku Dayak akan menarikan tarian gantar ini. Jadi, tari gantar ini disebut juga sebagai tari untuk menyambut tamu penting. Lanjut, ada namanya tari kancet papatai. Nah, apa itu tari kancet papatai? Tari kancet papatai ini adalah tari perang. Seperti itu tuh kelihatan tuh ya, ada dua orang laki-laki dari suku Dayak seperti ingin berperang, berkelahi, tapi ya seperti ini ada tariannya, disebut dengan tari kancet papatai. Lanjut di sebelahnya itu ada tari kancet lalasan. Nah, tari kancet lalasan ini adalah tari yang menggambarkan kehidupan sehari-hari dari burung enggang. Nah, seperti yang tadi Bu Rai bilang, burung enggang ini burung kebanggaan suku Dayak yang melambangkan tanda pahlawan. Seperti itu. Tuh kelihatan ya, menggunakan aksesoris bulu dan memang rata-rata di baju adat dari suku Dayak itu pasti ada ornamen bulu dari burung enggang seperti itu. Lanjut di paling bawah itu ada namanya tarian hudok kita. Ada tanda koma ya, itu komanya itu memang betul ada di situ ya Nak ya. Tari hudok kita. Tari hudok kita adalah tari-tarian berwujud rasa terima kasih kepada dewa yang telah memberikan hasil panen yang baik. Jadi orang suku Dayak itu kalau misalkan hasil panen yang melimpah ruah, mereka akan melakukan tarian hudok. Jadi ini sebagai wujud rasa terima kasih kepada dewa yang telah memberikan hasil panen yang sangat baik dan berlimpah. Oke, ke bagian makan-makanan seperti biasa. Ini pertama ada namanya kue dange. Nah, kue dange ini cemilannya ini terbuat dari tepung, kemudian ada parutan kelapanya, berarti ini manis nih, enak nih. Lanjut, apalagi yang dimiliki dari suku Dayak? Juhu singkah. Nah, juhu singkah ini terbuat atau bahan dasarnya itu dari umbi rotan. Nah, jadi diiris umbi rotan itu, dikeringkan lalu dibuat seperti ini. Lanjut itu seperti
sup ya, atau mungkin soto bening. Nah, ini apa namanya? Oh, namanya adalah bangamat. Jadi bangamat ini, tahu nggak bahan dasarnya terbuat dari apa tuh? Kan ada daging tuh ya. Itu terbuat dari apa? Jadi bangamat ini bahan dasarnya adalah kelelawar. Wih, kelelawar loh. Tapi ingat, bukan sembarang kelelawar ya. Kelelawar yang diolah oleh suku Dayak ini kelelawar yang hanya memakan buah-buahan saja. Tapi kalau ibu tanya nih, kamu mau nggak makan ini nih, bangamat nih? Mau nggak? Wih, kalau ibu Rai mau nggak ya? Mungkin kalau ada kesempatan kita main ke Pulau Kalimantan, bisa kali ya kita coba bangamat ini. Lanjut, nah apa itu ya? Ada cabai dan seperti ada sesuatu yang berwarna putih. Itu adalah tempoyak namanya, nak. Oke, jadi tempoyak ini adalah bahan dasarnya durian. Seperti itu. Itu durian dicocolin pakai cabai. Bagaimana rasanya? Bisa kita coba di rumah. Oke, sekian kebudayaan dan ya tari-tarian, rumah adat atau apapun yang berkaitan dengan suku Dayak. Jadi suku Dayak ini sudah ada yang sudah ada yang berpikiran modern karena mereka sudah tinggal dengan orang-orang dari suku-suku lainnya. Tetapi kalau yang suku aslinya itu yang masih tinggal di pedalaman itu masih ada, nak. Dan biasanya mereka agak sedikit sulit untuk berinteraksi atau bertemu dengan orang luar seperti itu. Oke, cukup sekian pengetahuan tambahan kamu tentang suku Dayak. Kalau ada yang dibingungkan, sekali lagi Bu bilang, nak, jangan segan-segan untuk japri atau chat langsung Ibu Rainya atau video call. Bu Rai insya Allah siap sedia untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kamu. Oke, sekian pertemuan kita hari ini. Ingat, lancar kaji karena diulang. Setiap materi yang sudah Bu Rai berikan, jangan lupa kamu baca dan kamu ulang-ulang di rumah agar kamu ingat. Oke, paham? Do you understand? Paham, nak? Paham tuh. Oke, nakku. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.